pagi ini? Alhamdulillah baik. Hari ini ada tangan kalian? Tidak ada semua? Beneran? Ada. Di sini Ustaz akan menyampaikan beberapa materi. Ini kita ngobrol-ngobrol, diskusi ringan, santai saja semuanya. Yang penting nanti bisa tersampaikan. Ini Ustaz mengingatkan diri dari yang kemarin Ustaz sampaikan apa jaringan terkait proses studi lanjut. Proses studi lanjut Ustaz sampaikan. Nah, di sini Ustaz akan memberikan beberapa materi yang nanti bisa menambah wawasan atau menambah pengetahuan kalian dan juga memberikan manfaat dalam pemilihan jurusan atau menentukan ke depannya kalian ini. Jadi Ustaz akan mulai dari pemilihan jurusan atau pemilihan ketika kalian akan melanjutkan atau tidak dilanjutkan. Mungkin dari kalian di sini masih ada yang ragu-ragu atau masih ada yang ingin mencukupkan di kelas 3 ini, atau ada yang ingin lanjut seperti itu. Jadi kita di sini ada 3 pilihan posisi yang kemungkinan pasti akan membuat kita harus berusaha memutuskan. Ya enggak? Saya mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk. Tidak ada. Dan ketika pemilihan kalian atau pemilihan jurusan setelah kalian kelas 3 memang ada beberapa yang harus kita sikapi. Misal kita menjadi MTS memang ada 3 tahun kita di situ untuk mencari memantaskan diri kita. Saat ini kalian sudah memasuki jenjang kelas 3 dengan perjalanan di MTS atau di SMP itu sudah pada penghujung atau di final. Ya enggak? Setelah ini kalian mau menentukan kemana? Mau menentukan kemana? Hah? Ragu-ragunya kenapa? Antara pindah? Nah, yang membuat kamu ragu-ragu itu apa? Sebenarnya adaptasi nanti. Gitu. Kamu lebih senang di mana atau kamu suka? Sama aja. Oke, kalau kamu, Rifki? Saya ragu-ragunya apa? ini menurut saya ini memang pertanyaannya semua ini organisasi tapi soal di pendidikan umumnya itu menurut saya itu kurang. Pendidikan umumnya kurang. Kurangnya mata pelajaran itu kita tuh kurang juga. Mata pelajaran apa? Matematika, terus IPA, kurang gimana? Kurang juga atau kurang penjelasannya kurang dapat diterima atau kurang eksplorasi? Oh, sulit untuk memahaminya berarti. Memang apa ya? Sulit memahaminya atau kamu tidak mau paham? Saya paling ini yang punya malah turun di malam
biar kamu di sini masih pengen di sini atau enggak? Masih pengen di sini. Terus berarti kamu akan lanjut di sini ya? Kalau seperti ini ada kendala yang di apa namanya di bagian mata pelajaran umum selama berada di madrasah ini. Nah kalau kamu kendalanya di mana? Sama. Kenapa? Samanya apa? Fokus pada pelajaran agama. Terus kamu belum terlalu bisa. Tapi fokusnya di situ kamu juga ingin memahami itu enggak? Iya. Jadi kalau seperti itu fokusnya memang ya nanti coba kita sampaikan kita ya terus coba Angger. Nah ini daripada ngantuk. Ayo Angger. Hah? Gak lanjut sini, kenapa? Gak lanjut. Hah? Banyak faktornya, apa faktornya? Salah satunya aja, coba. Yang menjadi kamu ingin memutuskan untuk keluar. Hah? Pelajaran apa? Pernah pelajarannya? Kurang bisa memahami. Takut kurang dulu. Hah? Iya enggak? Kalau tinggal tidur enggak? Nah, kok bisa kamu kalau pagi tidur, malam apa kegiatanmu di asrama? Nah, ngobrol, nggak main HP, ngobrol sampai jam 11 setiap hari. Hah? Hampir setiap hari. Apa yang sampai jam 11 terus? Oh, ada contohnya apa? Biasanya ngobrolan menjadi keresahan atau menjadi semangat. Ini apa ya? Katanya nggak jelas ya. Hah? Mau main kemana? Perpul. Kamu pengen keluar. Kenapa? Ngomongnya itu kemarin masuk TK tapi ya punya tuh fasilitas dan kayak misalnya saya SD terus sebelum tryout atau studi itu ada kayak semacam pendalaman materi dari sekolahnya fokuskan untuk TK itu misalnya pelajarannya ya cuma matematika, bahasa Indonesia, bahasanya itunya tuh banyakin yang lainnya tuh nanti ada semacam pendalaman materi. Terus ketika TKA itu kan sisifan sebelum SD itu kan itu sisifan juga sisifan ya siswa tuh maksudnya pasti dia nanti bisa nggak kayak di sini kan apa kita tetap yang biasa tapi ada tryout-nya kurang fokus gitu nggak kalau di pikir terus udah capean pikir ya. Oke, soalnya kalau Imam Ustaz tahu tema itu dilakukan tema apa tidak ada pendalaman. Yang pertama kan karena tryout. Tryout itu adalah percobaan di mana kemampuan kalian diukur dulu, diuji. Apakah bisa, apakah mampu, ataukah kurang. Nah nanti biasanya setelah hari itu akan muncul dari pendalaman. Jadi yang awal itu memang untuk melihat kapasitas itu bagaimana, apakah cocok, apakah mampu, apakah biasa aja. Nah seperti itu. Oke, ya jadi itu nanti coba saya sampaikan. Itu memang pendidikan itu adalah kalian yang mulai menentukan start sejak awal, sejak semester ini, sejak
Kalau misal kalian di sini nggak suka dengan sesuatu, kayak misal sering dimintai makanan, sering kehilangan barang ataupun yang lainnya, nah itu biasanya di sekolah yang lain pun akan sama. Tapi bagaimana kalian bisa mengeksplorasi diri dan bisa menjadikan diri kalian betul? Itu adalah dengan menjalaninya dan bisa menyelesaikan semua permasalahan. Ya. Terus ini karena pendidikan di Indonesia sendiri itu adalah pendidikan yang berjenjang dari tingkat SD, pendidikan dasar, lalu ke tingkat SMP, ke tingkat SMA, lalu ke tingkat pendidikan tinggi. Mana kalian punya setiap orang, setiap kalian di sini pasti punya cita-cita, iya apa enggak? Punya keinginan. Nah, gimana cara mencapai cita-cita dan keinginan itu? Nah, itu harus bisa diukur. Ya, jadi kalau kalian nanti yang mungkin menentukan diri di sini, ada berapa sama-sama yang sudah ingin keluar? Satu. Nah, kamu keinginannya ingin masuk SMA atau SMK? SMA. Oke, kalau di SMA sama semuanya dengan yang berada di madrasah ini. Ya, biasanya ada akan pemilihan 3 jurusan. Jadi ketika kalian memilih di SMA itu ada 3 jurusan IPA, yaitu IPA, IPS, dan juga bahasa kalau di luar sana. Tapi kalau di madrasah Malik ini yang bahasa itu agama. Jadi tolong diperhatikan, tolong itu dimaksimalkan, dan jika kamu sudah fokus dengan jawaban satu yang mempertimbangkan kenapa untuk lebih berjuang secara maksimal. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapasitas, kita nggak tahu nilai-nilai yang teman-teman di luar sana itu seperti apa. Iya Pak? Kalau kamu menilai akhir, bisa kamu menilai itu atau kamu menilai temanmu ya gitu. Tapi kamu akan bisa menilai pendaftar atau orang dari sekolah lain yang sama tujuannya dengan sekolah kalian. Itu kan tidak bisa. Iya Pak? Nah itu makanya harus lebih maksimal, berjuang lebih keras lagi. Jangan hanya main-main kayak gitu. Oke, jadi selama di SMP ini, di MTS ini kalian harus bisa berjuang secara maksimal. Yang kalian mau lanjut, yang kalian mau keluar. Jadi kenapa nilai-nilai kamu SMP, SMA, nanti ketika sudah lulus itu akan bisa digunakan untuk pendaftaran kuliah ya gitu. Jadi prestasi biasanya seperti itu akan digunakan ya seperti itu. Sini ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut. Lanjut. Oke. Jadi dari SMP dari MTS ini sebenarnya ada 3 jalur yang dapat kita tempuh ya. Jalur pertama yaitu dari SMA terus ke SMA lalu ke perguruan tinggi, itu urutan dimanapun semua jenjang yang akan dilalui ketika berada di negara ini harus seperti itu ya. Hingga kita berusaha belajar dengan maksimal dan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah jalur SMK sampai SMK, di mana dia orang atau kalian yang sudah memang ingin bekerja praktek atau ingin memiliki keahlian yang berlebih. Biasanya di jenjang SMK akan banyak praktek yang itu melibatkan
benteng ataupun di mana tempatnya biasanya seperti itu karena biasanya dibekali oleh skill untuk pertahanan itu. Ya, terus jalur ketiga ada keberhasilan seseorang yang selalu harus tidak selalu untuk dalam pendidikan formal. Ya, misal hanya bersekolah sampai jenjang SMP, lalu dia bekerja, lalu dia mencoba hal-hal baru, tapi itu sehidup saja. Orang yang sukses hanya di jenjang SMP tidak semuanya. Ya tapi kita juga ini Ustaz, kita nggak tahu. Besok kita sekolah tinggi-tinggi, apakah kita juga akan sukses? Tidak, kita tidak tahu. Kita sekolah cuma sampai SMP, apakah kita juga akan sukses? Tidak. Tapi dengan kita bersekolah, kita melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu adalah memperkecil ketidaksuksesan kita. Kenapa? Karena kita akan semakin terbuka wawasannya di jenjang-jenjang sekolah berikutnya, dan itu biasanya akan mendapatkan gambaran insight. Kalaupun kalian tidak pintar dalam belajar, dalam mata pelajaran, tapi kalian pintar dalam bergaul, menjalin koneksi, ya, menjalin jiwa sosial kalian, mengasah keterampilan skill kalian. Iya enggak? Misal di sini ilmu apa yang kalian dapatkan selain ilmu pelajaran? Organisasi, lagi Pak, ilmu agama, pertemanan, bertahan hidup. Jadi apa enggak? Ketika kalian uang saku kalian tinggal sedikit, bagaimana cara bertahan hidup? Bagaimana cara mandiri? Belum tentu di luar sana, di sekolah luar sana bisa menjalani hal yang sama seperti itu. Oke, jadi seperti itu kita SMP, SMK, SMA itu adalah jenjang pilihan kita. Ya, semoga besok ketika kalian berada di sini masih tetap di sini atau masih sudah dilakukan di sekolah, tolong tetap belajar dengan tekun, jangan yang main-main dulu lah, tapi kalau harus bisa kembali untuk menjadi lebih baik. Dan itu karena memang kondisi kita ya memang harus susah. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, juga Ustaz ada sedikit gambar baca sebagai penutup waktu, nanti bisa kalian kerjakan, kalian sambil diskusi di situ, nanti dituliskan bebas kayak gitu, dan penting kalian kerjakan, diselesaikan, berarti kumpul. Oke, itu ini Ustaz Fadli. Dua-dua mana? Siapa yang belum? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua silakan kita jalan dulu ya, sambil berdiskusi karena ini sifatnya kita diskusi. Jadi apa yang disampaikan bisa kalian jawab di situ. Diisi biodatanya, nama kelas, nanti bisa dikerjakan dulu. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya,
karena sifatnya kita diskusi ya santai aja. Soalnya kan nggak sulit, hanya seputar pengalaman yang kalian lalui seperti itu. Tuliskan saja apa yang kalian alami, apa yang kalian lakukan, yang biasa terjadi, yang biasa menjadi keseharian kalian. Tidak masalah. Seperti itu. Ini tidak ada salah ataupun benar, karena ini sifatnya adalah pengalaman pribadi. Ya, ini dilakukan untuk apa? Untuk melihat dan mengetahui apa yang menjadi keresahannya. Ya, karena memang dari sekian teman-teman, kenapa Ustadz ngambilnya berkelompok? Ya karena memang ini namanya bimbingan kelompok, di mana kita bisa berdiskusi dan nantinya bisa saling bertukar pikiran. Seperti itu. Seperti yang disampaikan Rifki tadi, banyak yang dilalui oleh Rifki adalah seperti itu, kurang nyaman dalam belajar, kurang nyaman dalam menerima pelajaran, tapi di mana dia bisa mendapatkan ilmu organisasi yang bagus. Oke, silakan diisi. Ini saja yang menjadi pengetahuan kalian, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Nggak harus sama, nggak harus sesuai pattern, tapi apa yang kamu ketahui. Nah itu adalah gambaran diri kalian, tidak masalah. Ini Walimun adalah sekolah kader yang berada di bawah PP Muhammadiyah. Itu sekolah dengan jenjang 6 tahun. Nggak masalah. Atau Walimun adalah sekolahan saya. Nah, nggak apa-apa, boleh. Saya bisa belajar banyak dari Walimun. Walimun hidup berasrama, saya bisa berinteraksi dan lain sebagainya. Itu boleh.
motivasi di sini. Yang penting adalah kalian punya pendirian di mana kalian bisa memantapkan apa yang menjadi keputusan dari kalian. Yang pengen lanjut, ya lanjut apa yang menjadi kelanjutan kalian. Bisa disampaikan ke orang tua. Karena memang semua keputusan ada di kamu, tapi orang tua juga akan selalu support pada apa yang menjadi keputusan kamu. Karena tugas dari siswa atau santri itu apa? Belajar, betul. Tugas dari orang tua adalah mensupport atau mencukupi segala kebutuhan dari belajar kami. Jadi memang harus ada kolaborasi di situ. Waduh, 3 tahun kok belum tahu banget nih. Iya, ayo. Masa nggak tahu? Lah kamu sukanya apa? Banyak nyokong. Oh, banyak nggak tahu loh. Yang benar yang mana? Yang banyak apa yang nggak tahu? Caranya di lama ini ya? Oh, nggak apa. Kalau minat bakat adalah sesuatu yang menjadi kunci dirimu sendiri. Makanya Ustaz sampaikan di situ tadi, bebas jawabannya bukan jawaban yang bagus, tapi jawaban yang mengarah pada diri kalian masing-masing. Jadi apa yang pernah kalian alami, apa yang kamu lalui itu adalah jawaban dari diri kalian. Pertanyaannya maksudnya gimana? Bakat minat adalah itu hal yang utama atau hal yang mendasar pada diri kamu yang akan mendorong untuk mencapai kesuksesan. Misal begini, bakatmu adalah apa? Sepak bola. Lalu minat kamu adalah balap motor. Apakah sinkron? Enggak loh. Yang terjadi apa? Hah? Kok nggak tahu? Kurang maksimal loh. Iya kan enggak? Di salah satu itu kan enggak akan maksimal. Iya enggak? Misal kamu sekarang suka menggambar, tapi di sisi minatmu adalah menulis, itu masih bisa jalan. Kenapa? Karena kamu menggambar dan kamu suka menulis, itu bisa menjadi satu komik atau main-main kayak gitu. Tapi kalau di luar yang memang berseberangan, itu terus bagus atau tidak bagus. Tapi hanya itu tadi, kita kurang maksimal. Karena apa? Karena kita kurang merasa nyaman atau kurang senang dalam hal tersebut. Akhirnya ada pertimbangan yang menjadikan itu kurang berjalan seiringan. Tapi kalau bakat dan minat kamu berjalan seiringan, pasti tujuan atau cita-cita yang ingin kamu dapatkan pasti akan sampai. Bakat yang contohnya adalah lari, itu juga bakat. Kalau minat adalah keinginan. Bakat itu yang sudah ada dalam diri kalian sejak lahir. Tapi kalau minat adalah
perkembangan dari apa yang kita inginkan. Seperti itu. Hari ini kamu bakatnya adalah bermain, bakatnya menyanyi. Tapi minat kamu adalah main musik. Seiringan enggak? Iya, kayak gitu. Jadi ketika kamu memiliki bakat dengan minat yang ini, itu bisa terjadi kolaborasi yang bagus. Kayak gitu. Jadi itu akan lebih memudahkan diri kamu lebih gimana? Jurusan apa yang akan kamu pilih itu kalau Ya kan tetap memilih jurusan bukan alum. Iya enggak? Iya loh. Kamu alum pindah sekolah. Terus jurusannya apa? Nah, lo pilih jurusan loh. Iya enggak? Tetap pilih apa jurusannya kita PS atau bahasa. Hah? Bahasa itu ya tentang bahasa Indonesia. Jadi pendalamannya adalah bagaimana menyusun kata-kata. Iya, centang aja. Skor 1 itu paling rendah, skor 4 paling tinggi. Ya kita memang di kelas 3 MTS ini ya memang sudah mulai belajar memutuskan atau mengambil keputusan dimanapun itu. Ya, besok ketika kalian sudah menjadi pemimpin organisasi. Ya apa enggak? Di mana itu kalian harus mulai memutuskan mana mengambil keputusan yang baik, mana yang buruk. Bagaimana keputusan itu kita ambil, apakah ini mendukung atau mensupport kinerja kita atau malah menurunkan kita. Kita di sini adalah semua bisa lanjut di madrasah Aliyah ini. Kenapa? Karena ketika kita belajar kan di sini sekolah kasar 6 tahun. Nah, kalau hanya 3 tahun berarti itu hanya separuh. Iyalah enggak? Ilmu yang kita dapat belum maksimal. Bagaimana cara memaksimalkannya? Ya kita harus bisa lulus sampai 6 tahun. Hah? Sudah tadi sudah studi lanjut. Sudah studi lanjut adalah bagaimana sukses kalian dalam memilih dan menentukan pilihan untuk diri kalian.
Sudah ada yang jadi? Sudah jadi? Sudah jadi? Sudah jadi? Dijawab dong. Tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kita juga kepada siswa kelas 1 yang mengikuti untuk sesi diadakan untuk kebutuhan komputer 1, 2, dan 3. Adapun siswa kelas 1 yang mengikuti nomor 10 sampai nomor terakhir. Semua siswa kelas 1 semua siswa kelas dan kelas 1 nomor 1 sampai 19 kami lanjutkan lagi kepada siswa kelas 1 yang mengikuti tes akhir di sesi 3 diharapkan Aku nanya, kamu kasih namanya Rajan Alaska. Kamunya kan ibunya bilang Rajan Panjunang. Sama nggak nanti? Sama nggak? Rajan Alaska Panjunang nggak? Iya Pak, kan? Makanya saya tanya, ini kan mungkin ada Alaska. Nah, ini ada wali yang bilang Rajan Panjunang. Oh iya, P itu Panjungan. Ya, iya. Di sini absennya lama Panjungan ya. Oke, itu ditunggu dengan Ustaz Bodi. Gimana? Sudah? Belum? Sudah? Sudah? Kamu tanya apa? Nomor 5 Ragu. Namanya ya ragu-ragunya apa? Kenapa ragu? Satu. Coba dibuka. Ragu apa? Sampai mana itu? Tuh, ragu apa? Yang tahu. Sudah. Oke, kita keluar dulu. Oke.
Sudah? Belum? Oke, kita sambil refleksi ya, sambil mendengarkan. Coba Angger diceritakan yang apa yang kamu ketahui tentang materi semua. Agak keras, teman-teman didengar. Lanjut ke bawah. Yang jelas pokok. Pokok ya. Gampang. Membuat peserta di ini apa? Mendapatkan ilmu baru. Teman-teman, kenapa teman-temannya? Mendapatkan teman-teman. Oke, terus banyak event-event. Kenapa? Oh, event-event yang ada. Oke, terus apa saja yang tidak kamu mulai hari ini? Apa? Hah? Sistem baru. Gimana itu sistem baru? Gimana? Yang sekarang gimana? Ya apa yang disampaikan? Disampaikan aja kan belum masuk. Saya ini kan itu. Hah? Saya itu. Tulisnya cuma ada sistem baru. Sistem baru apa? Makanya kita minta penjelasannya ini. Sistem baru itu Baru kayak dia ada taklim bahasa. ada taklim bahasa. Itu kenapa? Membuat kurang nyaman atau gimana? Ya, Kurang nyaman. Susah kok. orang kan jadi. Oh gitu. Terus Dan ada tugas. Hah? Tugas. Itu doang. Lainnya berarti nyaman ya, tidak ada yang tidak suka ya. Dengan sistemnya aja ya. Terus nomor 4, jelaskan bapak dan benar yang kita memiliki bukan di bidang otomotif dan ingin langsung mempraktekannya untuk memfasilitasi hal tersebut itu ya. Kalau kamu ingin lanjutnya di SMK mana? Ya, Muhammadiyah. Muhammadiyah mana? Salam. SMK Muhammadiyah Salam. Oke. Ya, kalau memang mau ke situ ya difokuskan betul-betul ya, supaya tidak kecewa. Yo, terus teruskan kesimpulan ilmu. Ini saya akan memberikan PSF. Karena itu saya ragu-ragu karena nilainya turun dan juga hubungan sosial. Untuk laki-lakinya pola terkait berlanjut kami ragu-ragu karena kamu tidak keterima sekolah tujuan. Kalau tidak keterima sekolah tujuan, kamu ada pilihan lain? Enggak? Hah? Ada di mana? Sama sekali loh. SMK juga. Tapi di SMK mana? Sampai Muhammadiyah juga mulai. SMK 2 Muhammadiyah Mertayuda. Oke, bagus. Ya. Kenapa tidak memilih SMK negeri? Ya, saya nggak ketinggalan lah. Wah, kamu pesimis. Gimana? Ayo. Ya, itu tadi makanya harus sampaikan. Jangan main-main untuk mengambil keputusan. Kita harus berbuat dengan lebih baik dan jangan hanya sekedar ingin ikut-ikutan. Teman keluar ikut keluar. Ya, jangan seperti itu. Tapi memang dimaksimalkan apa yang menjadi keinginan dan pilihan kita. Kita pengen keluar karena kita pengen menjadi lebih baik. Ya sudah, oke. Cari sekolah yang lebih baik dari madrasah itu. Tapi jangan cari yang lebih buruk dari madrasah itu. Rugi. Kalian sudah menjadi pribadi yang baik, tapi malah ke sekolah yang mungkin lebih buruk dari ini, terus menjadikan diri kalian kurang maksimal. Ya maka kecewa nggak kayak gitu? Nah, oke, dah, oke. Yuk, kamu mas.
Coba. Dari awal, dari ini aja. Apa yang kamu ketahui tentang madrasah Muhammadiyah? Nah, terus sampai nomor 5. Udah? Oke. Yuk, kamu Mas. Ya, dari nomor 1. Ya, terus. Tuliskan semua yang membuatmu betah mengalami semuanya baik, beri asik dan baik. Ceritanya terus Banyak libur. Oke, terus. tuliskan apa saja yang tidak kamu mulai mengalami. Tidak bebas ya. Oke, terus. Dan jelaskan bakat dan minat yang kalian miliki. Telah prestasi apa yang sudah kamu dapatkan selama hidup ini. Maka saya olahraga dan belajar soal Oke, good. Oke, selanjutnya Wasmi. Yo. Bacalah 1 sampai 5. Ya. Oh. Ya, tahun. Tuntas nyaman. Dikasih jajan dan uang. Terus dimalingin, tidak disukai. Pergaulannya kenapa? Kurang, apanya yang kurang? Kurang enak. Nah, terus lanjut. Hah? Kegiatannya agak padat. Terus taklim bahasa banyak jadwalnya. Emang jadwalnya gimana? Sering 1 jam sekali gitu. Hah? Oh, 4 hari dalam 1 minggu. Oke, terus lanjut. Bagus gitu kok. Bimbang. Apa yang menjadikan bimbangnya? Iya, bingungnya kenapa? Pusing, jurusannya belum paham, itu
Oke, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Gelangan ini ada nggak? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dikumpulkan. Oke, ini semoga bisa menjadi catatan dan menjadi apa yang pelaku kalian, dimana kalian bisa menuliskan, dimana kalian bisa mengambil keputusan kelak di kelas 3 ini akan lanjut atau berhenti di kelas 3 ini. Ustaz pengennya kalian semua tetap bersama ingin menyelesaikan selama 6 tahun dan itu menjadi kebanggaan pada diri kalian dan kedua orang tua kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya sebelum kita akhiri? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini pada layanan bimbingan kelompok ini. Mungkin besok bisa lebih diperdalam lagi dalam bimbingan individu atau konseling individu. Kalian ketika ada masalah atau ada yang ditemukan ketika perjalanan selama ini bisa dikomunikasikan seperti biasanya. Ya Wasmi, kalau ada sesuatu disampaikan kepada Ustaz, Angger, dan yang lainnya juga boleh menyampaikan semua apa yang menjadi keluhan kalian, apa yang menjadi keraguan kalian bisa disampaikan kepada Ustaz. Tidak usah ragu-ragu, datang saja ketika Anda datang, Ustaz pasti akan membantu. Nah, keputusan tidak bisa kita ambil secara cepat, tidak bisa kita ambil secara salah-salah. Harus kita ada pertimbangannya, harus ada titik temu yang bagus. Ya, seperti itu. Harapannya semua bisa berjalan lancar, kalian mendapatkan nilai bagus sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Seperti itu. Oke? Dan tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, Ustaz akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan dalam sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh balik ke kelas lagi. Sembuh? Oke.